Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, selamat sore. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kasih salam tos kanan kirimu katakan shalom. Sapa dong kanan kirinya, shalom. Shalom, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, puji nama Tuhan teman-teman. Tadi saya broadcast ya ke teman-teman ya. Kita itu seringkali susah banget untuk gak berbuat dosa. Ya, terus mungkin kita ada yang mikir, kayaknya aku gak bisa berubah deh. Nah, hari ini siapa bilang? Ya, teman-teman firman Tuhan hari ini temanya adalah no condemnation in Christ. Tidak ada penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus. Nah, di bulan lalu kita sudah membahas tentang gak ingin dosa tapi sulit. Ya, teman-teman gini ya, saking susahnya kita ini untuk berbuat baik, saking susahnya untuk kita ini nahan supaya kita ini tidak berbuat dosa. Kadang kita anak-anak muda, sebagai anak-anak muda, kita kadang langsung nyerah. Ya, wis lah, gak usah gereja-gerejaan, capek, aku nyoba lagi berbuat baik, aku nyoba lagi untuk gak jatuh lagi dalam dosa, tapi kok gagal terus. Siapa yang pernah kayak gini ya? Ya aku pun juga pernah, teman-teman. Ya, mungkin kita sampai frustasi, ya anak-anak muda sampai frustasi, gak usah gereja-gerejaan semua, aku harus berusaha loh berbuat baik, aku harus berusaha loh supaya aku ini gak jatuh dalam dosa sehari supaya aku ini gak berdosa, tapi gak bisa. Ya, akhirnya anak-anak muda mungkin kita lari ke hidup hedonisme, ya, hedonisme. Enjoy, hidup dibuat enjoy aja. Wis suka gue. Nah, kapan hari setiap saya khotbah saya bawa ini ya, mungkin sudah 3 kali. Ya, 2 musuh kekristenan yaitu legalisme dan liberalisme. Biasanya anak-anak muda lari ke sini, wis dibuat enjoy aja, wis suka gue. Ya, nggak usah berubah, nggak usah bertobat. Ya. Lari ke sana. Ya. Tapi ada juga yang larinya ke sini, legalisme. Ya, berbuat baik, ya aku tak berjuang, ya menjaga kekudusan. Nggak salah sih, karena memang di sini Tuhan ngomong bahwa Tuhan itu kudus, ya Tuhan itu kudus, ya tetapi pertobatannya tidak pertobatan yang murni, ya kembali lagi ke sombong, didorong karena takut masuk neraka, didorong karena supaya aku diberkati, supaya aku masuk surga. Ini nggak bertobat, kita nggak mencintai Tuhan. Ya kalau kita berubah cuman gara-gara peraturan. Kita mencintai diri kita sendiri, toh kalau di sorga nggak ada Tuhan ya kita tetap pengen ke sorga. Nah solusinya itu bukan 2 hal ini, bukan hedonisme atau bertobat, berbuat baik, menjaga kudusan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tetapi solusinya adalah Injil, ya, di mana di sana dikatakan Tuhan itu kasih dan Tuhan itu kudus. Ya Tuhan menerima kita, Tuhan mengampuni kita, tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa terus. Ya karena kekudusannya, keadilannya ditegakkan, yang dihukum dia tetap menjalankan hukuman atas dosa. Yang dihukum bukan kita, tetapi anaknya sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Gimana bisa kekudusan dan kasih, keadilan dan kasih itu bertemu? Bisa di atas kayu salib. Kasih Tuhan dinyatakan dan keadilannya ditegakkan. Jadi kita bertobat, kita tidak berbuat dosa, bukan karena kutukan, bukan karena tuntutan, ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita memandang karya salib Tuhan. Ya, teman-teman sudah pernah dengar ini? Ya. Nah, minusnya juga kalau kita hidup di sini ya, berjuang menggunakan kekuatan kita sendiri, jadinya kita ini punya tolak ukur spiritualitas. Ada yang teman-teman mungkin pernah lihat ada orang yang di gereja luar biasa, kelihatannya rohani, tapi sombong. Ya, suka doa malam datang, semuanya datang, suka puasa. Ya, ini minusnya apa? Kita jadinya bisa mensantolkan seseorang kadang. Ya, suatu kali ada pembicara mungkin di gereja-gereja modern sekarang masuk ya, di gereja-gereja modern, ya ngomong Tuhan berbicara kepada saya. Saya pernah ke sorga, saya pernah ke neraka. Ya, jadinya apa? Jemaat Tuhan, kita semua, kita kayak mendamba-dambakan, luar biasa ya, pendeta ini diurapi Tuhan. Kita mendambakan seorang pendeta, kita mensantaukan seseorang, kita menganggap ada orang yang lebih suci dari kita menganggap ada orang tertentu yang lebih suci dari kita. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ini kesesatan yang terjadi dalam gereja. Buktinya, mungkin ini pendeta terkenal ya, di gereja modern sekarang,
ngomongnya pernah ke surga. Buktinya sekarang di akun-akun satir, kalau teman-teman lihat di sosial media, yang kelihatannya rohani ternyata di balik itu semua ada skandal seksual, ada skandal finansial, ada skandal politik power, ada skandal money. Ya, kalau teman-teman lihat ya sekarang lagi viral kan di YouTube, di Instagram, ya, di Instagram gereja palsu, ya, pastor mamon, ya. Gak nyangka ternyata yang didamba-dambakan selama ini ternyata punya skandal di balik itu semua. Nah, ini yang bahayanya, minusnya kalau kita berjuang menggunakan kekuatan kita sendiri. Jadinya ada tolak ukur spiritualitas, padahal tidak ada semua yang suci. Kita diselamatkan sama-sama karena anugerah Tuhan. Nah, Rasul Paulus pun juga bilang kan, di bulan lalu saya jelaskan, aku ini pengen hidup kudus, aku ini pengen gak berdosa, tapi gak bisa. Ya, di Roma 7 ayat 24, Rasul Paulus ngomong gini, next ya, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, aku tuh tahu mana yang baik, kita minggu lalu sudah bahas ini, tahu mana yang baik, tapi aku gak punya kekuatan. Ya, tapi Rasul Paulus ngasih solusi di ayat yang ke-25. Ya, di sini dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, sekarang kita sudah tahu solusinya. Solusinya adalah Injil. Kita merenungkan, memandang Kristus yang melakukan segalanya buat kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghidupi ini? Ya, kita akan lanjut ya seri Roma ini, kita lanjut di pasal 8. Bulan lalu kita Roma 7, bulan ini kita di Roma 8. Hanya 4 ayat saja, ya, tidak lama. Ayat 1, 2, 3, 4 kita baca bergantian. Teman-teman yang warna putih, saya warna yang orange. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 2, teman-teman, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, teman-teman, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Oke, tema kita tadi apa? No condemnation in Christ. Ya, ayat 1, kita mulai dari ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya garis bawahi, demikianlah sekarang. Artinya dulu kita semua yang di luar Kristus, kita ini terikat dengan hukum dosa. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Tetapi Rasul Paulus bilang, sejak kamu di dalam Kristus, kita percaya Yesus, kita bertobat, kita dibaptis, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Roma berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Waduh, ini kalau penganut kekristenan legalisme, ini mulai ketar-ketir. Waduh, ki opo gereja memberitakan tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Ya kan? Nah, tapi firman Tuhan bilang, ya. Nah, kenapa ini menjadi penting, teman-teman? Kita sering dengar ya, Yohanes 3:16 kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kita lupa ayat lanjutannya. Ada ayat lanjutannya, ayat 17 dan 18. Next, saya tulis di situ. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, sama-sama katakan, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi maksudnya begini, teman-teman, kita kalau di luar Kristus, kita ini di bawah penghukuman. Kenapa? Ya karena kita berdosa. Teman-teman, kita berdosa bukan karena kita umur 5 tahun kita berbuat dosa, baru kita dinyatakan kita berdosa. Teman-teman, kita berdosa bukan
karena waktu kita melakukan perbuatan dosa, no. Tapi kita ini berdosa sejak lahir. Kita berdosa. Mungkin ada yang nggak terima. Mosok sih aku bayi owek-owek dikatakan berdosa. Loh iya. Jadi artinya sejak kita lahir, kita ini sudah berada di bawah hukuman. Kita ini sudah dinyatakan berdosa. Kita punya bibit dosa. Coba deh teman-teman kalau punya adik mungkin umur 2 tahun, 3 tahun sudah mulai bisa jalan, sudah bisa mulai ngomong. Coba kalau dia numpain sesuatu, ya biasanya dia nggak ngaku. Bukan aku. Tanpa ada yang ngajarin, manusia akan berdosa dengan sendirinya. Nggak usah repot-repot ngajarin dosa deh. Ya, semua manusia akan berdosa dengan sendirinya. Karena sejak lahir kita ini berdosa. Oleh sebab itu sejak lahir kita ini berdosa. Kita berada di bawah hukuman. Sehingga itu yang membuat kita ada dorongan untuk kita ini terus berbuat dosa. Karena sejak lahir kita ini sudah dinyatakan berdosa. Kita berada di bawah hukuman. Dan mungkin ini yang membuat kita merasa nggak bisa lepas dari dosa. Udah umur 20 kok, tapi aku sih nggak bisa lepas dari dosa. Suatu kali ada anak muda bilang, aku ini nggak bisa, aku ini memang kayak gini, Yuda. Ya, temperamenku itu kayak gini, aku ini melankolis, aku emosian. Aku nggak bisa berubah. Siapa bilang, hei, jangan menjadikan temperamen itu kita bersembunyi di balik dosa kita. Di dalam Kristus kita ini ciptaan baru, tinggalkan temperamen kita yang jahat. Jangan bersembunyi di balik temperamen. Aku ini sudah tes psikologi, hasil tesku ini aku itu orang introvert. Ya, hei, Kristus humble, kamu itu anaknya Kristus, ayo kamu humble, gak boleh introvert. Ya, jangan hidup, jangan bersembunyi di balik temperamen kita. Ya, mungkin teman-teman ada yang bilang, aku ya kok ini, aku kayak sok berubah. Siapa bilang? Ya, hari ini ada kabar baik. Ya, kita bisa berubah. Dan kita akan bahas bagaimana perubahan itu terjadi. Kita hanya satu poin saja teman-teman. Ya, karena begini teman-teman, ngomong-ngomong tentang penghukuman, kita ini sebenarnya sesama umat manusia, kita ini kasihan sebenarnya. Boro-boro deh ngomongin hukuman, ya kita berdosa, maka kita akan dihukum. Tapi jangan jauh-jauh ngomong hukuman deh. Jangan ngomongin hukuman dulu. Belum lagi teman-teman, hati kita sendiri, pikiran kita sendiri itu sebenarnya juga menuduh kita. Kalau kita ini berbuat dosa. Maksudnya gimana? Ya. Jadi di dalam diri kita ini ada guilt. Ya. Next ya, ada guilt and shame. Ya. Ada perasaan bersalah atas apa yang kita lakukan. Jangan ngomongin hukuman. Ya, coba ngomongin perasaan kita. Coba kalau teman-teman ngelakuin dosa, pasti ada perasaan bersalah. Ada perasaan menyesal. Itu bukti bahwa pikiran kita itu menuduh kita, mengintimidasi kita. Pikiran kita sendiri. Ya, nggak nyaman dituduh itu. Nggak nyaman kan? Ojo ngomongin hukuman deh. Pikiran kita sendiri pun, hati kita itu menuduh kita, intimidasi kita. Ya. Contoh, ya, kalau kita ngelihat kucing bunuh tikus, ya, kita ngomong apa? Oh bagus. Ya memang fasenya seperti itu. Tapi coba, ada yang kaya menindas yang miskin, ya. Cowok mukul cewek, kita langsung ngomong apa? Oh pelanggaran HAM itu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menaruh moral di hati kita. Ya. Ada rasa bersalah waktu kita membunuh, padahal kalau kita lihat hewan saling membunuh, nggak apa-apa. Tapi kalau manusia saling membunuh, ada rasa bersalah. Ya. Terus yang kedua ada shame, ada perasaan malu. Menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita lakuin dosa, kita malu. Ya, teman-teman lihat di TV ya, orang-orang kalau ketangkep narkoba, ketangkep korupsi, ketangkep pelecehan atau apapun itu, ya, mukanya ditutup. Ya, waktu disorot kamera, mukanya ditutup, ningkluk semuanya. Itulah dosa. Ya, membuat hati kita tidak tenang, membuat kita malu. Itulah dosa. Jangan ngomongin hukuman, perasaan kita sendiri pun menuduh kita. Ya. Mungkin kita kalau nginget masa lalu ya, kadang aku pernah duduk-duduk ya, nginget masa lalu ya. Kadang geleng-geleng sendiri. Kok bisa ya aku dulu kayak gitu? Kok bisa ya aku ngomong kayak gitu? Ya.
Mungkin teman-teman juga kalau ngelihat masa lalu kita, ya, mungkin teman-teman akan malu sendiri. Bayangkan kalau misal nih, Tuhan itu ngasih setiap manusia di atas kepalanya itu ada TV gede, terus di situ ada tayangan kejadian-kejadian kita di masa lalu. Mungkin kita nggak mau keluar rumah karena malu. Ya, karena kejadian-kejadian kita di masa lalu itu memalukan. Dosa-dosa kita di masa lalu itu memalukan kalau dilihat orang. Itulah dosa, teman-teman. Tetapi puji Tuhan, ya, kita ngomongin tentang hukuman lagi. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Solusinya bukan menyendiri, semedi, ya, atau hedonisme. Ya, enjoy aja, ya, untuk melawan dosa loh, malah berdosa. Tapi solusinya adalah Injil. Ya, solusinya adalah Injil. Justru Tuhan yang tahu kalau kita ini tidak mampu menggunakan kekuatan kami sendiri, kalau menggunakan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang tahu kalau kita ini tidak mampu untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Maka Dia yang mulia, Dia yang suci, rela meninggalkan kemuliaannya, rela meninggalkan surga demi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini loh didamaikan. Supaya kita yang berdosa tidak dihukum, kita bertukar posisi dengan Kristus di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa. Supaya setiap kita yang berdosa disucikan, kekudusan Kristus, kesucian Kristus ditransferkan kepada kita. Kita yang berdosa, dia yang dihukum. Itulah Injil. Ya. No condemnation, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saya jelaskan lebih lagi, ayo next ayat 2, ayat 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Maksudnya apa? Hukum Taurat itu bukan solusi. Hukum Taurat itu cuma sekumpulan peraturan, saya sudah pernah jelaskan. Hukum Taurat itu cuma kayak cermin. Cermin. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Waktu kita ngelihat hukum Taurat, ternyata kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kayak cermin. Oh ternyata di mataku ada kotoran nih. Oh ternyata di pipiku ada kotoran nih. Bisa nggak cermin itu ngapus kotoran kita? Bisa nggak cermin itu membersihkan kotoran kita? Nggak bisa. Hukum Taurat itu seperti cermin. Tidak bisa memberi kita kekuatan untuk menghapus dosa kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, teman-teman ada yang menarik di ayat 2 ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saya cari di bahasa Inggrisnya. Next. Ya, ayat 2 ini dikatakan gini. Because through Christ, Jesus, the law of the Spirit who give life, has set you free from the law of sin and death. Jadi ada dua hukum. Saya temukan ada dua hukum di ayat 2 ini. The law of the Spirit who give life, atau hukum roh yang memberi hidup, dan ada the law of the sin and death. Ya, saya cuma sebentar, coba perhatikan ini. Ada dua hukum. Hukum roh yang memberi hidup versus hukum dosa dan hukum maut. Ya, di dalam kehidupan kita ini ada punya dua hukum ini. Mungkin teman-teman tidak percaya. Mosok. Coba ya. Saya kalau bawa buku ini, ya, buku ini terus saya lepas, apa yang terjadi? Jatuh. Kenapa kok bisa jatuh? Kenapa kok bisa jatuh? Karena ada hukum gravitasi. Teman-teman tidak percaya? Coba ada lantai 2 tuh di atas. Teman-teman lompat dari sana. Teman-teman percaya ada hukum gravitasi. Ya. Nah, teman-teman, sama dengan kita,
Manusia itu terperangkap oleh hukum dosa dan maut. Percaya nggak percaya, kita ini sebenarnya terperangkap oleh hukum dosa dan maut. Ya. Hukum dosa dan maut. Nggak percaya. Kita ini sebenarnya semuanya menuju kematian. Ya. Lama-kelamaan tubuh kita akan merosot. Ada di sini yang mungkin badannya sudah bagus. Ada yang bisa jamin usia 50 badannya tetap bagus. Hari ini pakai skincare luar biasa. Ada yang bisa jamin usia 50 ininya enggak keriput pipinya. Nah, ini bukti bahwa kita ini sebenarnya menuju kemerosotan. Kita menuju kematian. Ya. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang, kamu semuanya yang di dalam Kristus, kita semua dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan apa? Dengan hukum roh yang memberi hidup, kita diselamatkan. Ya. Nah, buku ini tadi kan tak lepas gini jatuh. Sekarang buku ini tak taruh di atas meja. Ya. Kenapa kok enggak jatuh? Karena tak taruh di atas meja, ada yang menopang. Nah, hari ini teman-teman dan saya, ketika kita di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan maut. Ya. Tetapi kita hidup di bawah hukum roh yang memberi hidup, karena ada Kristus yang menopang kita. Kita diselamatkan. Ya. Kenapa buku ini enggak jatuh? Tak bawa kemana-mana, ya, tak genggam, tak buat jalan kemana-mana, enggak jatuh. Karena ada yang menggenggam. Ya, sama dengan kita, ya. Dan yang menggenggam itu, kenapa kok nggak bisa jatuh? Karena yang menggenggam itu punya kekuatan yang lebih. Sama, hari ini hidup teman-teman dan saya itu digenggam oleh Kristus, di mana Dia memiliki kekuatan yang lebih dari maut, dari dosa. Ya, ini kenyataan buat kita yang di dalam Kristus. So, hari ini teman-teman dan saya yang di dalam Kristus tidak perlu lagi takut dikuasai dosa dan maut. Kenapa? Karena ada pribadi yang menopang teman-teman dalam setiap musim. Hari ini musim apa yang teman-teman hadapi? Teman-teman tidak perlu takut. Teman-teman tidak perlu takut. Ya. Daud ngomong, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku mau mati rasai. Lembah kekelaman itu bayang-bayang maut, mau mati. Ya, tetapi aku tidak takut. Karena dia punya Kristus, dia tahu ada Tuhan yang menopang dia. Sama dengan kita. Ya, ada Kristus yang menggenggam kita. Dan Kristus yang menggenggam kita itu memiliki kekuatan yang lebih dari kuasa dosa dan maut. Ya. Ayat terakhir ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Di sana dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, roh yang di dalam kita lebih besar. Jadi teman-teman dan saya tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa dan maut, tetapi teman-teman dan saya hari ini yang di dalam Kristus, Kristus menopang teman-teman. Bukan hanya kita ditopang, tetapi kita digenggam erat melewati berbagai musim, berbagai tantangan dalam hidup setiap kita. Dan Kristus berjalan kemanapun teman-teman pergi, mendampingi teman-teman dan saya. Amin. Ini merupakan kabar baik. Ya. Dan kabar baik ini bukan nanti, waktu kita sudah mati, tapi mulai sekarang. Melewati berbagai musim hidup kita, tantangan yang kita hadapi, cobaan ujian yang kita hadapi, Kristus ada bersama dengan setiap kita. Ya. Hari ini hanya satu poin yang mau saya sampaikan kepada teman-teman ya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukuman, ya. Tapi kita hidup di bawah tuntunan Roh Kudus, di bawah kasih karunia Tuhan. So hari ini hiduplah sebagai orang kudus, bukan karena takut, tapi
tetapi karena rasa syukur bahwa kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang seperti lagu tadi. Apapun yang terjadi tidak akan memampukan kita, memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap aman di tangan Tuhan. Ya. Dan saya yakin sesudah teman-teman dengar Injil, dengar kabar baik sore hari ini, ya, mungkin kalau teman-teman dengan sengaja kembali ke kehidupan teman-teman yang lama, ya, saya jamin ya, teman-teman akan sedih, teman-teman akan tidak nyaman. Karena apa? Karena teman-teman sudah mengasihi Tuhan, karena Injil sudah diterima oleh teman-teman, kabar baik sudah didengarkan oleh teman-teman. So hari ini teman-teman, satu poin, ya, tidak ada lagi penghukuman di bawah Kristus, di hidup kita. Bagi kita yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ya. Hari ini, ayo kita menghargai kasih Tuhan. Ya, kekristenan bukan sekumpulan peraturan, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ya. Injil kekristenan bukan sekumpulan peraturan. Tetapi kekristenan itu berbicara apa yang Kristus lakukan dan selesaikan bagi setiap kita. Sehingga itu yang memampukan setiap kita untuk kita bisa menghargai hidup kita, menghargai pelayanan kita, menghargai kekudusan kita yang diberi secara cuma-cuma oleh Tuhan. Ya. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Ya. Kristus ada bersama kita, Dia menopang kita, bahkan Dia tidak hanya menopang kita, tapi Dia menggenggam kita dan Dia mendampingi kita kemanapun kita pergi. Amin. Ya, saya undang pemain musik WLC untuk maju ke depan. Kita sama-sama mempujikan lagu pujian tadi.